Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepada engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah berkaitan dengan perluaslah kasih dan kebaikan. Saudara-saudari, saling mengundang antar teman untuk acara makan atau pesta adalah hal yang sangat biasa. Dengan saling mengundang, kebaikan teman atau sahabat sudah bisa dibalas atau diharapkan akan dibalas pada suatu saat nanti. Orang yang saling mengundang pasti merasa bahagia. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan suatu ajaran yang tidak lazim. Dia mengatakan bahwa jika kita mengadakan pesta atau acara makan, kita harus mengundang orang-orang miskin, lumpuh, timpang, dan buta. Mereka akan merasa bahagia karena diundang. Mereka tidak bisa mengundang kita dan tidak bisa membalas kebaikan kita karena keterbatasan yang mereka miliki. Di zaman modern ini manusia cenderung untuk menyenangkan dirinya sendiri. Hal ini membuat sikap dan jiwa sosial kita merosot. Kita merasa bisa hidup bahagia tanpa orang lain. Yesus mengajak kita sadar agar kemudahan, kemajuan, dan kekayaan tidak membuat kita lumpuh dalam kasih, cacat dalam kemanusiaan, dan buta terhadap sesama. Yesus hari ini mau memperingati kita bahwa perbuatan baik kita jangan dicemari dengan sikap pamrih, tapi lakukan dengan tulus hati sehingga tindakan itu menjadi berkat di hadapan Tuhan. Perbuatan baik dengan sikap pamrih bisa jadi akan menjadi bumerang terhadap diri sendiri. Sebab ketika orang merasa kebaikannya tak terbalas, maka ia akan menjadi sakit hati dan mulai dari sikap hati muncullah segala pikiran buruk yang mengarah pada dosa dan membebani batin. Berbuatlah baik dengan sikap hati yang ikhlas tanpa harapan balasan. Dengan keikhlasan hati, perbuatan kasih itu sungguh bernilai di hadapan Tuhan dan Tuhan akan membalasnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, Yesus mengajar kita bahwa kebahagiaan sejati dapat dirasakan, dialami ketika kita membahagiakan sesama kita. Kasih, kebaikan, dan kemurahan hati kita harus diperluas dan harus menjangkau orang-orang lain yang selama ini tidak masuk dalam perhitungan kita. Ketika kebaikan dan kasih kita dirasakan oleh semakin banyak orang, maka kebahagiaan kita pun semakin bertambah. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni.
Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.